Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Luar biasa. Tema pertemuan pleno kita tahun ini adalah berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial. Secara singkat, tema ini mengajak kita untuk saling membantu, saling memperkaya, saling belajar satu sama lain, saling mempercayai. Pada ujungnya, untuk mencerdaskan peradaban kemanusiaan sesuai dengan misi pastoral komunikasi sosial. Bukan sebaliknya, untuk saling mencelakakan seperti bacaan Injil hari ini, atau untuk saling bersumpah serapah. Bisa dikatakan sebagai menghayati penyertaan Tuhan. Karena siapa lagi yang kita ajak berjalan bersama selain jejaringan kita, pasti Tuhanlah. Sekali lagi menurut diskursus kerohanian. Selamat sore dan selamat datang pada perayaan keselamatan ini. Marilah kita melanjutkan dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Sylvester San yang terkasih, rekan-rekan, para peserta Pertemuan Nasional Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sama saya kasihi, Ibu Bapak sekalian, Suster, marilah kita mohon rahmat, belas kasihan dan penyertaan Tuhan supaya rangkaian acara Pertemuan Nasional kita dapat berlangsung dengan lancar dan membawa hasil guna yang baik bagi kegiatan pelayanan kerasulan kita di bidang pastoral komunikasi sosial yang hari-hari ini dan ke depan terasa amat penting dan menentukan untuk pelbagai sendi kehidupan berpastoral dan menggereja. Rekan-rekan sekalian, kecuali mohon berkat rahmat penyertaan Tuhan atas nama Anda semua, izinkan saya menghaturkan kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo salam bahagia dan profisiat pada perayaan syukur 25 tahun sebagai uskup hari ini. Karena ini live streaming, mudah-mudahan Anda mengikuti saya. Bapak Kardinal Sarangeo, we love you. Supaya doa-doa kita pantas, marilah mengalaskannya dengan pernyataan tobat. Bapak Uskup dan rekan-rekan sekalian yang terkasih, tema pertemuan pleno kita tahun ini adalah berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial. Sebuah tema yang dipilih setelah berbagai pergumulan dan percaturan pemikiran untuk mencermati berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial. Secara singkat, tema ini menurut hemat saya mengajak kita untuk saling membantu, saling memperkaya, untuk saling belajar satu sama lain, untuk saling mempercayai, dan pada ujungnya barangkali untuk mencerdaskan peradaban kemanusiaan sesuai dengan misi pastoral komunikasi sosial. Bukan sebaliknya, untuk saling mencelakakan seperti bacaan Injil hari ini, atau untuk saling bersumpah serapah. Rekan-rekan sekalian, berjalan bersama dalam diskursus kerohanian secara operasional bisa dikatakan sebagai menghayati penyertaan Tuhan. Karena siapa lagi yang kita ajak berjalan bersama selain jejaringan kita, pasti Tuhanlah. Sekali lagi menurut diskursus kerohanian. Bagi saya, gagasan penyertaan Tuhan itu boleh dikatakan gagasan setua umur manusia. Kosakata membuktikan itu. Kata-kata seperti koordinasi, kooperatio, koeksistensio, semua yang menuansakan perlunya
kita berada dalam kebersamaan. Dari pepatah orang-orang Inggris lama menghayati apa yang disebut no man is an island. Tidak ada satu lubang pun di dunia ini tempat kita bisa bersembunyi. Tidak ada sarang senyaman apapun sehingga kita boleh teledor di dalam kemapanan itu. Semuanya makin lama makin jelas terbuka, terutama karena sendi-sendi kebersamaan yang menyebabkan apa yang di dalam tata kelola keuangan disebut transparansi, apa yang di dalam seni berkomunikasi disebut dialog dua arah, interaksi, dan seterusnya. Namun, dalam diskursus kerohanian, penyertaan Tuhan itu lebih tegas ketika kita diperhadapkan pada Yesus dari Nazaret sebagaimana dikutip oleh kitab-kitab Perjanjian Baru. Kalau kita mencermati kitab-kitab Perjanjian Baru, ibaratnya sebuah bingkai dari awal sampai akhir, itu adalah gambaran penyertaan Tuhan. Injil-injil sinoptik memberitahukan kita mengenai Immanuel, Tuhan menyertai umatnya. Yohanes agak unik, ia memberitakan penyertaan Tuhan dengan refleksi mengenai sabda. Pada mulanya adalah sabda. Sabda itu adalah terang, terang itu menyinari, sinar itu akhirnya membawa pencerdasan. Tapi itu hanya kata-kata lain menurut hemat saya untuk menjelaskan saripati penyertaan Tuhan sebagaimana disebut dalam sinoptik dengan Immanuel. Pada ujung dari gagasan penyertaan Tuhan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, kita membaca pada ayat terakhir dari kitab Wahyu dalam satu kata kunci yang disebut Maranatha. Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah. Kalau Immanuel adalah imperatif mengenai penyertaan Tuhan, memang Maranatha adalah undangan supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan datang. Tetapi menurut hemat saya, substansinya sama. Betapa signifikansi dari penyertaan Tuhan itu begitu fundamental, sehingga orang dalam berjalan bersama membutuhkan sekali penyertaan dalam segala bentuk, dalam segala sepak terjang. Itulah sebabnya dalam dunia komunikasi sosial pun, apalagi dalam berjalan bersama di era disrupsi dalam komunikasi sosial, kita membutuhkan tangan kuat, tangan Tuhan. Kedua, rekan-rekan sekalian, gagasan mengenai penyertaan Tuhan sebetulnya bukan gagasan untuk sesuatu wacana yang sifatnya artifisial, tapi justru untuk meyakinkan kita mengenai sesuatu hal yang mendalam, dari kedalaman. Oleh karena itu, sekali lagi, berjalan bersama bagi kita yang terlibat dalam pelayanan, kerasulan sosial, komunikasi sosial harus memperlihatkan sendi-sendi kedalaman. Karena dengan itulah kita akhirnya terpanggil untuk menghargai martabat luhur manusia dibanding sarana alat-alat teknologi secanggih apapun media komunikasi sosial itu berkembang dalam ilmu dan pengetahuan. Akhirnya semoga berjalan bersama ini bukan hanya menjadi kata kunci dari satu pertemuan pleno, tapi dapat dihayati sebagai benang merah yang memata rantai seluruh warna sari kegiatan kita dalam kerasulan komunikasi sosial, sehingga biar bagaimanapun ada sebuah pedoman arah yang menerangi bersama dengan Tuhan, bersama dengan jejaringan kita, dan tidak sendirian kita berada di dalam percaturan komunikasi sosial ini, melainkan bersama dengan orang-orang baik untuk memajukan peradaban dan kemanusiaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Luar biasa. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Semoga kita selalu dan dimanapun merasakan perlindungan-Nya, dan melalui Dia kita dipandang pantas menerima Pencipta kehidupan. Semoga kita yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Dan semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Sekarang tuan rumah akan menyapa dengan sapaan. Untuk itu kepada Yang Mulia Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Sylvester San, disilahkan. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Gatus Lega selaku Ketua Komisi Komsos KWI, yang juga saya kasih Romo Stephen Lalu, Sekretaris Komisi Komsos, dan para pengurus Komisi Komsos KWI, yang juga saya kasih para peserta rapat pleno Komisi Komsos KWI yang datang dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore dan selamat datang di Pulau Bali di Keuskupan Denpasar. Bali selalu menjadi magnet untuk dikunjungi. Bali dikenal dengan berbagai julukan seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Firdaus, Pulau Dewata, Pulau Kedamaian, Pulau Toleransi, dan Bali bertambah satu lagi julukan, yaitu sebagai Pulau Cinta. Karena banyak pasangan baik nasional maupun internasional senang menikah di Pulau Bali. Tetapi perlu diketahui, sejak tahun 2011 kami sudah mengeluarkan surat keputusan
pasangan Katolik yang menikah di Keuskupan Denpasar harus dilaksanakan di gereja. Dilarang menikah di hotel, di villa, di tepi pantai, di tepi kolam, di dalam laut, dan sebagainya. Kalau mau menikah harus di gereja. Berbagai julukan bagi Pulau Bali ini memberi kesan positif bagi masyarakat Bali yang memang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi. Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kental dengan nuansa budayanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan turis mancanegara. Demikian juga untuk pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional, Bali sering menjadi alternatif tempat berlangsungnya kegiatan. Kita tahu sidang G20 akan berlangsung di Bali. Semula direncanakan di Labuan Bajo, tapi karena Covid beralih ke sini. Baru-baru ini Komisi PSC KWI dan Biro Nasional KKI juga menyelenggarakan rapat pleno atau Pernas di Bali. Dan pada umumnya jika pertemuan itu diadakan di Pulau Bali, banyak orang begitu bersemangat, begitu antusias untuk hadir, termasuk rapat pleno Komisi Komsos KWI saat ini. Saya menyambut gembira kegiatan rapat pleno Komisi Komsos KWI 2022 yang diselenggarakan di Pulau Bali. Dengan demikian, Bali mulai tanda-tanda kehidupan yang 2 tahun terakhir ini tertidur nyenyak karena COVID-19. Masyarakat Bali yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata sungguh merasakan dampak akibat pandemi COVID ini yang berkepanjangan. Kita bersyukur bahwa badai pandemi sudah semakin terkendali. Boleh dikatakan kita sekarang memasuki fase endemi, sehingga kehidupan kita boleh berjalan normal kembali. Tetapi kita tetap harus berhati-hati sekalipun sudah ada pelonggaran, misalnya dalam penggunaan masker. Jika kita merasa aman menggunakan masker, kita tetap bermasker. Berhati-hati dan berjaga-jaga tentu akan lebih baik. Para peserta rapat pleno Komisi Komsos yang saya kasihi, kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam era modern dan era globalisasi. Salah satunya ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang serba canggih dan digital, termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku kehidupan manusia, baik pola pikir, perilaku, dan gaya hidup. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi, internet, telepon selular, media elektronik, lainnya, media online, media sosial yang berkembang sangat pesat ini, memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dan belahan dunia, serta menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Kita juga bersyukur canggihnya teknologi komunikasi menjadi solusi jitu di masa pandemi. Kita bisa melaksanakan ibadat, misa online, sekolah online, rapat online, seminar online, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan jika tidak ada fasilitas ini, apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia selama masa pandemi yang berkepanjangan itu. Kita tidak bisa berbuat banyak. Namun harus diakui bahwa canggihnya teknologi komunikasi juga punya dampak negatif yang dahsyat. Munculnya beraneka ragam media sosial dan berbagai aplikasi online seolah-olah meninabobokan manusia untuk terus berselancar di dunia maya. Di media sosial orang bisa menulis apa saja yang dia mau dan dia pikirkan, tanpa peduli yang diupload itu menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain atau justru menimbulkan kegaduhan. Kekisruan terjadi ketika orang bermedia sosial tidak secara cerdas dan bijaksana. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menggunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, ujaran kebencian, bully, manipulasi, radikalisme, intoleransi, dan memancing kekisruan itu. Bahkan Presiden juga jadi sasaran bully yang sadis tanpa takut dengan undang-undang ITE. Aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, dunia belanja, dunia kuliner, game, gaya hidup juga menjamur dan tersaji sangat menggiurkan. Apa yang terjadi? Supermarket, minimarket,
pasar-pasar tradisional, dapur bisa tergeser oleh aplikasi tersebut. Anak-anak juga gila dengan game online. Hal ini membuat manusia semakin berjiwa individualistis, hedonistis, dan konsumeristis. Tanpa disadari orang berbelanja bukan karena kebutuhan, tetapi hanya karena keinginan dan tergiur iklan yang bombastis. Penghasilan sebenarnya cukup untuk membiayai hidup, tetapi menjadi tidak cukup ketika harus membeli dan membiayai gaya hidup tersebut. Maka tepat sekali rapat pleno Komsos KWI 2022 ini mengangkat tema berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan secara masif yang mengubah sistem dan tatanan di segala aspek kehidupan manusia ke arah yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Jadi perubahan ini tidak mungkin kita hindari, melainkan harus kita hadapi dan sikapi secara cerdas dan bijaksana. Orang cerdas menyikapi perubahan sebagai peluang untuk memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga bisa produktif menghasilkan karya-karya positif yang berguna untuk kemajuan diri, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Kemajuan teknologi komunikasi juga menjadi peluang untuk karya yang menghasilkan uang. Orang cerdas akan menjadi tuan atas teknologi, sedangkan orang bodoh atau tidak bijaksana akan menjadi hamba teknologi dan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Mereka jadi korban perubahan dengan menjadi lebih individualistis, hedonistis, dan konsumeristis. Situasi ini menantang Komisi Komsos sebagai pelaku komunikasi sosial untuk berkarya secara lebih aktual, kreatif, dan inovatif. Istimewanya untuk menunjang karya pewartaan kabar gembira dan evangelisasi melalui berbagai media mainstream maupun media online. Para pelaku komunikasi sosial dipanggil untuk memberikan pencerahan di era disrupsi komunikasi sosial demi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai iman yang harus dipertahankan terus-menerus apapun situasi perubahan itu. Zaman boleh berubah, namun nilai kehidupan dan nilai iman tidak boleh dikorbankan demi apapun. Komunikasi Komsos KWI sebagai motor penggerak bagi komsos-komsos di gereja lokal keuskupan harus mampu memberikan pencerahan, teristimewa dengan menyadari tugas yang diemban oleh gereja dari masa ke masa, yaitu membangun persekutuan, meningkatkan partisipasi umat, dan partisipasi di dalam bermisi. Misi kita adalah keselamatan umat manusia di dunia ini dan di kehidupan setelah di dunia ini. Pada kesempatan ini selaku uskup pimpinan gereja lokal Keuskupan Denpasar, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Komsos yang diketuai oleh Monsinyur Hilarion Datus Lega yang menyelenggarakan rapat pleno 2022 di Bali. Semoga melalui rapat pleno ini para peserta mendapat pencerahan untuk lebih giat lagi menjalankan karya komunikasi di keuskupan masing-masing, sehingga umat Katolik dimanapun berada dibimbing dan diarahkan menjadi pelaku komunikasi yang mengedepankan pesan baik, berita kebenaran, menyejukkan, damai, dan mempersatukan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Kute, Romo Venus, bersama Dewan Pastoral Paroki yang ikut ambil bagian dalam acara pembukaan rapat pleno Komsos KWI. Terima kasih untuk segala fasilitas yang disiapkan oleh Paroki Efis Kute. Semoga Tuhan melimpahi paroki ini dengan berkat-Nya. Dan akhirnya kepada para peserta saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan rapat pleno Komsos KWI 2022. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai kegiatan ini dari awal hingga akhir, sehingga rapat pleno Komsos KWI ini menghasilkan buah-buah kebaikan bagi gereja di Indonesia, bahkan gereja universal. Sekian dan terima kasih. Kepada Yang Mulia Bapak Uskup Silvester San, kami haturkan limpah terima kasih atas sapaan kasih-Nya. Perubahan tidak mungkin kita hindari, tetapi harus kita sikapi dengan cerdas dan bijaksana.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Uskup Hilarion Datus Lega selaku Ketua Komsos KWI, sekaligus akan membuka rapat pleno kita dengan pemukulan gong. Kepada yang terkasih Bapak Hilarion Datus Lega, Bapak Uskup Hilarion, disilahkan. Pertama-tama serangkaian ucapan terima kasih atas nama Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mengaturkan beribu terima kasih kepada Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar, tempat penyelenggaraan pertemuan pleno kita. Uskup San dan saya mempunyai hubungan emosional. Kalau menurut bahasa Papua, Uskup San ini macam sapu ipar. Meskipun beliau Cina Monori, saya Manggarai Atapupu. Meskipun beliau adik kelas terpaut 45 tahun, tapi kami satu alma mater bertahun-tahun bersama-sama. Saya kenal Monsinyur punya bapak mama, begitu sebaliknya adik kakaknya. Tahun 2004 ketika saya baru jadi uskup dan beliau adalah rektor seminari tinggi alma mater kami, selesai saya menhabiskan diakon di Rita Piret, beliau merelakan mobilnya untuk saya kendarai kembali ke kampung halaman di Ruteng, dan seperti biasa mampir di rumah beliau untuk makan siang. Ibunya seorang wanita yang luar biasa ahli dalam masak-memasak. Ketika singgah di Mautapaga, sebagian dari kota Ende, mamanya menyambut saya. Frater Datus sudah jadi uskup. Luar biasa. Beliau masih ingat saya sebagai frater. Terima kasih Monsinyur San. Denpasar ini seperti sentrifugal bagi kami orang Papua. Tiap kali saya kandas, saya selalu menginap di Bapak Uskup punya rumah di Denpasar. Terima kasih kepada Romo Venus, Pastor Paroki. Karena dia bukan orang Jawa, maka namanya adalah Venus Dewantara. Tadi saya dengar disebut Dewantoro. Venus, betul toh? Dewantara saja mau. Kalau dari Jawa baru Dewantoro. Luar biasa atas prakarsa dari Romo dan teman-teman bersama dengan Romo Baby, saya yakin kita disuguhkan penyambutan dengan hospitalitas khas Bali. Secara pribadi, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus Komisi Komsos KWI, para sekretarisnya, karena sekaligus dengan ini saya menyatakan diri pamit dari Komsos. Tidak ada orang lain lagi selain saya yang begitu lama menjabat sebagai Ketua Komisi Komsos. 4 periode diperpanjang 1 tahun, macam tidak ada orang lain lagi kah? Saya promosikan Teguh dari Purwokerto bisa menjadi Ketua Komsos. Ya toh, tidak perlu uskup, Romo juga bisa. Izinkan saya menyebut nama-nama para Romo: Alex Susilo Wijoyo SY, Agus Duka SVD, Camillus Pantus Projo, dan Stephen Antonius Lalu Projo. Kinerja yang luar biasa untuk memajukan kerasulan komunikasi sosial. Kepada rekan-rekan badan pengurus yang saya sebut dengan penuh rasa hormat, almarhum Bapak Errol Jonathans, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendahulu yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu, teman dan senior saya lebih dari 25 tahun, Albert Margono, atau yang disapa manis Mas Margono. Banyak terima kasih Anda selama tahun-tahun pengabdian kita telah menunjukkan bukan hanya kinerja, kontribusi, pergumulan pemikiran, tapi terutama waktu dan pengorbanan. Di atas segala-galanya, mungkin di atas expertise, skill, dan kepandaian. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ketua Komisi Komsos Keuskupan-Keuskupan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
dari yang tua sampai yang muda, dari Ketua Komsos yang tidak tergantikan Frans Sales dari Palembang sampai dengan yang muda-muda yang saya juga tidak tahu namanya siapa. Kerasulan ini menjadi hidup, berkembang dahsyat dan memberi warna utama pada keuskupan, pada paroki-paroki, bahkan sampai di lingkungan masing-masing keuskupan berkat daya juang, daya dobrak, berkat pendekatan-pendekatan dan alternatif-alternatif baru yang Anda amat sangat terlibat di dalamnya. Atas nama komprensi, atas nama komisi, berjuta-juta rasa hormat, penghargaan dan terima kasih saya. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, saya yakin dalam pemilihan ketua komisi yang akan datang pada bulan November, saya tidak akan dipilih lagi. Kecuali Bapak-Bapak Uskup sudah gila ke apa? Mau pilih-pilih terus saya. Oleh karena itu, saya menyatakan diri akan mundur dari pekerjaan resmi dalam komunikasi sosial, tapi relasi, hubungan, jejaringan kita tidak pernah putus. Pertemanan itu tidak ditentukan oleh jabatan fungsional, tidak ditentukan oleh struktur hierarkis, tapi dalam seni komunikasi sejati ditentukan oleh kedekatan hati, ditentukan oleh kesamaan pandangan, visi, dan perjuangan-perjuangan yang sejenis. Akhirnya, rekan-rekan sekalian, berjalan bersama di era disrupsi komunikasi sosial, pada hemat saya, sebuah tema yang amat positif. Seperti dikatakan oleh Monsinyur San, disrupsi tidak pernah boleh dipandang dari perspektif negatif. Hal itu justru untuk mencerdaskan dan mencerahkan cita rasa bukan hanya peradaban saat ini dengan kemajuan teknologi, tapi peradaban manusia sepanjang segala masa. Mudah-mudahan tema ini kita angkat sebagai pergumulan aktual, tapi kita jadikan jejak-jejak yang amat berharga untuk kelanjutan, kelancaran, dan perputaran pelayanan atau kerasulan komunikasi sosial pada masa-masa yang akan datang, yang pasti masih akan terus bergulir demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan, kemaslahatan, keluhuran martabat manusia. Saya pikir tidak ada bunyi gong, tapi katanya tadi ada. Tapi sebelumnya saya membunyikan mic saja. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, disaksikan oleh Anda semua bersama ini, saya menyatakan rapat pleno Komisi Komunikasi Sosial Komprensi Wali Gereja Indonesia secara resmi dibuka. Kami mengundang Yang Mulia Bapak Uskup Datus, Bapak Uskup San, Romo Stephen, Romo Bebi, Romo Venus untuk bersama-sama mendampingi Bapak Uskup Datus memukul gong sebagai tanda pembukaan rapat pleno Komsos KWI. Bapak Kardinal, kalau Bapak sudah menonton, anggap saya itu tadi latihan. Sekarang baru yang benar. Seluruh peserta rapat pleno Komisi Komunikasi Sosial Komprensi Wali Gereja Indonesia menghaturkan salam bahagia dan profisiat 25 tahun episkopal Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Sarang yuk.